Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan sunnah-sunnahnya sebagai suri tauladan bagi setiap manusia, yang apabila kita ikuti maka manusia tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan rutinitas keseharian yang dilakukan dari rumah saja. Marilah kita tetap selalu berdoa agar wabah yang melanda bumi ini segera berakhir, khususnya di negeri kita tercinta ini. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, wabah yang melanda dunia ini, terutama di negeri kita ini, telah merenggut ribuan nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tidak pilih-pilih, orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, bayi. Saat ini bahkan tenaga medis pun banyak yang menjadi korbannya. Semoga Allah memberikan mereka husnul khatimah dan diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini untuk mengisi program Kultum 7 menit selingan dari pembelajaran online, saya akan mengulas masalah husnul khatimah. Bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah? Ada 4 cara untuk meraih husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lewat ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti atau mengingatkan agar kita semua kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah tolak ukur satu-satunya apakah seseorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Apalah arti hidup mulia dan dihormati di tengah-tengah masyarakat jika di akhir hayat seseorang mati dalam keadaan kafir? Na'udzubillahi min dzalik.
Husnul Khotimah adalah harga mati yang harus selalu diusahakan, diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Cara kita mengupayakan agar diberi husnul khotimah adalah selalu bertakwa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Jangan sampai kita lupa tidak memohon husnul khotimah kepada Allah dalam setiap doa kita, karena husnul khotimah merupakan puncak dari semua kesuksesan di dunia ini. Tanpa husnul khotimah, sia-sialah hidup seseorang, karena itu berarti neraka tempatnya di akhirat sana. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang berjudul At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuril Akhirah menyatakan, berdasarkan sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa ketika seorang hamba mendekati ajalnya, maka duduklah dua setan di sampingnya. Setan yang berada di sebelah kanan menyerupai ayahnya, mengatakan, "Wahai anakku, aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mati, maka matilah dengan membawa agama Nasrani, sebab itu adalah sebaik-baiknya agama." Sedangkan setan yang di sebelah kiri yang menyerupai ibunya mengatakan, "Wahai anakku, perutku dahulu tempat hidupmu, dan air susuku sebagai minumanmu, serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu. Maka aku minta hendaknya kamu mati membawa agama Yahudi, sebab itu adalah sebaik-baiknya agama." Agar kita terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita, maka Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita berupa doa memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Doa tersebut termaktub dalam surat Al-Imran ayat 8 sebagai berikut: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertandingi oleh apapun. Di saat setan terus-menerus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman seseorang tersebut. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Apakah 4 cara tersebut? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya kepadanya, menjauhi benar-benar hal-hal yang bisa merusak iman dan ketakwaannya. Ia harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik. Hal itu bisa dicapai di antaranya dengan membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anna a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kemudian yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Hendaknya niat dan tujuan semua amal soleh harus benar-benar bersih lahir dan batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah setiap kali memulai sholat.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh doa husnul khatimah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyamin yauma al-qafih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya, sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupannya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Kemudian yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat 152 yang berbunyi, Fadkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi di setiap saat sebaiknya kita selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, bisa dalam hati, bisa diucapkan dengan lisan. Demikian tadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ultum 7 menit untuk kesempatan kali ini. Teriring doa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita semua bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.